Halo Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Puspita Ninggomaneha dengan NPM 41230230. Saya dari Prodi Manajemen semester 4. Di video ini saya ingin membuat laporan praktikum lahan kering, cara membuat pupuk biochar, mol, dan bekasi. Untuk penjelasan selanjutnya nonton next video. Sekam pada secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Alat yang digunakan adalah corong berlubang-lubang, dapat dibuat dari seng. Pembuatan biochar dengan corong. Yang pertama, corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah yang datar. Kemudian, kita mengumpulkan seresa daun kering dan ranting kayu yang mudah terbakar. Masukkan ke dalam corong dan lakukan pembakaran. Setelah itu, sekam ditumpuk mengelilingi corong membentuk seperti gundukan. Pembakaran di dalam corong ini dilakukan sebagai starter atau pada awal saja. Dalam pembakaran sekam, kemudian pembakaran sekam ini tinggal dikontrol agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam, sebab pembuatan arang ini merupakan proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan abu pembakaran yang sempurna juga. Dalam proses ini hanya boleh terjadi di dalam corong. Setelah sekam menjadi arang, kita menyediakan air untuk menyiram arang tersebut untuk menurunkan suhunya. Kemudian arang siap untuk di-packing. Pembuatan bekasi dari cirit ternak, biochar, dan dedonan hijau. Bahan yang dibutuhkan: cirit ternak, biochar, dedonan hijau, gula pasir, mol, air secukupnya, dan dedak. Bahan yang dibutuhkan: siapkan dedonan hijau sesuai yang dibutuhkan. Potong kecil-kecil dedonan hijau agar mudah terurai. Siapkan biochar yang sudah disediakan sebelumnya. Dan pastikan kotoran ternak dalam kondisi yang kering. Campurkan dalam perbandingan 40% kotoran ternak, 25% biochar, 25% dedonan hijau, 10% dedak untuk menyerap kelebihan air. Aduk merata hingga semua bahan tercampur secara homogen. Yang berikut, mol. Mol adalah cairan hasil fermentasi dari bahan-bahan alami yang mengandung mikroorganisme lokal yang bermanfaat untuk pertanian. Manfaat mol: pertama, meningkatkan kesuburan tanah untuk memperbanyak mikroba tanah dan memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, mempercepat proses pembusukan bahan organik menjadi pupuk. Yang ketiga, mengurai limbah organik, dapat digunakan untuk mengomposkan limbah rumah tangga. Larutan mol: yang pertama, siapkan air secukupnya. Yang kedua, larutkan setengah kilo gula pasir ke dalam air tersebut. Yang ketiga, air beras 2 liter yang sudah difermentasi. Dan yang keempat, air kelapa 2 liter. Campurkan bahan bekasi yang terdiri dari kotoran ternak, biochar, dan dedonan hijau. Siapkan larutan mol. Bahan bekasi yang telah disiapkan disiram larutan mol. Pencampuran dilakukan perlahan dan merata hingga kandungan air kurang lebih 30-40%. Kandungan air yang diinginkan diuji dengan menggenggam bahan, ditandai dengan tidak menetesnya air. Bila bahan digenggam dan akan mekar bila genggaman dilepaskan. Bahan yang telah dicampur diletakkan di atas tempat yang kering. Setelah itu, tumpukan bahan ditutup dengan karung. Tutup rapat dengan karung atau jangan kedap udara sepenuhnya. Aduk setiap 7 hari sekali agar fermentasi merata dan tidak bau busuk. Setelah
4 minggu bekasnya sudah lebih hitam, gelap, gembur, tidak berbau busuk, serta teksturnya agak remah dan tidak panas lagi saat dipegang. Dalam kondisi seperti itu, bokashi telah dapat digunakan sebagai pupuk, siap di packing dan disimpan di tempat yang teduh dan kering.